Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya belum punya paspor, apakah boleh tidak pakai paspor? Kalau yang jelas pasti memerlukan paspor ya, kalau daftar. Karena itu dokumen penting sebelum kita keluar negeri, otomatis harus punya paspor dulu. Jadi teman-teman yang belum punya paspor silahkan buat dulu paspornya. Karena di formulir harus ada paspor. Ya, harus sudah kita sertakan paspor. Oke, jadi dulu itu sudah punya paspor ya sebelum daftar. Kalau pengalaman saya sudah punya paspor. Sebelum daftar sini udah punya paspor. Memang sudah ada paspor, Ya, jadi paspor. memang harus dilampirkan Ya. paspornya. Kalau saya sendiri memang bikin paspor untuk daftar, jadi Oh, sebelumnya gitu. belum punya. Jadi memang niat untuk Iya, jadi kan daftar ya. sebelumnya melihat form dari BPJS itu ternyata harus menyertai paspor. Nah, saya langsung bikin. Oke, jadi buat paspor pun tidak lama ya. Tidak lama. Baik, itu untuk teman-teman yang masih belum punya paspor, segera siapkan. Siapa tahu dengan punya paspor bisa berangkat gitu ya. Insya Allah. Itu kan istilahnya kita memancing rezeki gitu. Jadi kita siapkan dulu dokumen-dokumen penting, diantaranya itu paspor. Kalau keluar negeri harus punya paspor ya. Kalau Indonesia saja kita tidak perlu paspor. Baik, selanjutnya saya lulusan D3. Bisa tidak jika saya ambil jenjang ke program S1? Jadi misalkan ada teman kita ini D3 ya, D3 terus mau pindah ke jenjang S1. Kalau setahu saya memang harus mengulang ya. Jadi tidak bisa melanjutkan. Kalau misalkan teman-teman sekarang D3 terus mau ngambil S1 harus mengulang. Jadi ulang dari awal gitu. Mulai lagi dari tahun Ya, 1. kalau S1 kan 4 tahun ya, tapi lumayan beasiswanya. Kalau 1 tahun bisa dapat berapa juta? Alhamdulillah, itu memang rezeki ya. Jadi teman-teman itu jadi motivasi juga bagi yang belum tahu informasi beasiswanya, bisa ditonton video yang lain tentang jumlah beasiswa yang didapatkan, apa saja fasilitasnya ya. Kurang lebih 1 bulan itu ada uang saku 6,5 juta ya. Iya. $650 tunai. Kalau di kursnya 10.000 atau mungkin bisa lebih, itu bisa sekitar 6,5 juta setiap bulan. Lumayan setahun, apalagi 4 tahun ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya masih kelas 12. 12 itu SMA Kelas 3 ya. Bisa nggak ikut beasiswa ini? Gimana? Kalau peraturannya, jadi kan memang nanti insya Allah kita lampirkan form dari BPJS itu. Di sana sudah tertera apa saja yang harus disertakan, apa saja yang harus kita lampirkan dalam berkas BPJS itu. Di antara salah satunya adalah ijazah atau surat kelulusan dari madrasah aliyah setempat. Jadi kalau orang belum masih kelas 12 kan otomatis belum ujian atau belum dapat ijazah. Bahkan ada yang sudah lulus dan juga belum dapat ijazah, itu tidak bisa karena semuanya harus disertakan dalam form BPJS itu. Jadi harus punya SKL boleh ya? Surat keterangan lulus? Harus ijazah. Harus ijazah. Jadi nanti di salah satu persyaratan formulirnya melampirkan ijazah dan juga transkrip nilai. Dan juga harus diterjemahkan ya. Itu poin untuk teman-teman yang masih SMA. Mungkin kalau sudah ada ijazah boleh langsung daftar ya. Tapi biasanya ijazah itu kan bulan apa? April keluarnya itu. Ujian nasional bulan apa dulu? April kayaknya. April. Setelah itu nunggu lagi kan? Nunggu keluar. Jadi kalau memang seperti itu tahun depannya ya boleh dicoba untuk daftar beasiswa. Tapi yang jelas harus punya ijazah untuk SMA ya. Jadi kalau mau S1, kalau mau S2 ya ijazah S1 ya. Dan jadi seterusnya. pengalaman kami berdua pun setelah lulus aliyah atau SMA tidak langsung ke sini Ustaz. Jadi tidak langsung mendaftar beasiswa, kami 1 tahun dulu di karantina tahfidz. Jadi kan karena melihat itu juga harus dengan ijazah, maka kami menyempatkan waktu luang untuk mengisi setoran itu di karantina tahfidz. Oh, jadi sempat nunggu dulu ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum ada kesempatan tahun ini,
Jadi 1 tahun ini mungkin bisa dipersiapkan dengan persiapan yang lain. Oke. Ini sudah keluar dengan sebaik-baik. Ya itu jadi untuk pengalaman juga ya teman-teman yang masih mungkin belum ada ijazah atau sudah ada tapi belum waktu pembukanya belum buka, jadi bisa menunggu dengan mengisi kekosongan dengan kegiatan yang positif dan ada sertifikat kalau boleh ya, untuk bisa menambah nilai plus untuk pertimbangan panitia nanti kalau bisa bagus bisa menjadi pertimbangan dan bisa lolos insyaallah.